akan bercerita tentang hal-hal misteri yang terjadi pada tengah malam. Halo teman buku semuanya, balik lagi di channel teman buku dan masih bareng aku Irma. Dan kali ini seperti janjiku sebelumnya, setelah baca Midnight Restaurant, aku akan lanjut membaca Midnight Hospital. Tapi karena aku beli buku ini tuh di Google Playbook, jadi ya nggak ada buku fisiknya, jadi aku nggak bisa nunjukin buku fisiknya seperti apa. Aku bacanya pakai tablet ya guys, tablet Samsung. Oke, memang agak lain ya kalau misalkan baca dalam bentuk fisik, terus berganti baca dalam bentuk e-book. Feel membalikan kertasnya itu loh yang nggak didapat, tapi ya sudahlah ya, karena waktu itu aku mau beli fisiknya pas lagi kesenangan baca e-book, jadi pada akhirnya ya udah aku belinya e-book aja gitu. Oke, sekilas nih tentang novel Midnight Hospital. Seperti yang udah aku bilang sebelumnya, kalau buku ini tuh adalah buku lanjutan dari Midnight Restaurant, dimana ini sudah seperti series bernuansa Midnight, yang di setiap novelnya itu akan bercerita tentang hal-hal misteri yang terjadi pada tengah malam di tempat tertentu. Yang pertama itu kan di restoran ya, dan yang kedua ini ada di rumah sakit. Awalnya emang aku nggak menyangka bahwa keduanya ini hanya dihubungkan dengan kata-kata midnight saja, tapi ternyata nggak begitu. Aku menemukan ada keterkaitan erat antara Midnight Restaurant dan Midnight Hospital. Perlukah aku spoiler? Tentu aja enggak kan ya, pasti kalian juga keberatan. Jadi mari kita langsung aja ke sinopsis novel Midnight Hospital. Cerita dimulai dengan tokoh utama yang bernama Helen tiba-tiba sadar bahwa dia berada di rumah sakit Elizabeth bersama Nadia. Helen mengalami kecelakaan di hari orang tua angkatnya yang bernasib sama. Jadi orang tua angkatnya kecelakaan, si Helen panik, terus ya kecelakaan lah gitu. Jadi dua-duanya lagi kecelakaan. Nah, saat tengah malam nih kejadian aneh muncul. Jadi maksudnya itu Helen lagi di rumah sakit. Nah, pada saat tengah malam ada kejadian aneh nih muncul. Helen melihat seorang perempuan memakai kursi roda berjalan dari ruang teratai sampai ke ruang dahlia melewati kamarnya. Jadi maksudnya mungkin berjalan dari koridor ke koridor gitu ya. Nah, tapi nih yang aneh adalah kondisi si perempuan itu. Kondisinya itu sangat-sangat aneh. Ruang teratai memang sempat dilarang untuk digunakan. Banyak mitos yang beredar bahwa semua pasien yang dirawat di ruang itu akan meninggoy. Nah, penampakan perempuan berkursi roda pun menjadi momok nih untuk si ruang teratai. Helen mendapatkan penglihatan setelah bertemu dengan perempuan berkursi roda. Penglihatan ini, apakah sebenarnya penglihatan masa depan atau masa lalu, Helen juga nggak tahu. Dan sebenarnya apa sih misteri di balik ruang teratai itu? Kita masuk ke review novel Midnight Hospital. Di sini aku mau langsung aja ke penilaian utama untuk review novel ini. Menurutku ya, novel kedua ini tidak semenarik novel pertama. Tapi bukan berarti novelnya nggak menarik ya. Hanya saja aku membandingkan antara novel yang pertama, yang Midnight Restaurant, dengan Midnight Hospital gitu ya. Ya, clear ya. Jadi di-clearin dulu. Jadi maksudnya aku membandingkan antara si Midnight Restaurant dan Midnight Hospital. Novelnya menarik tapi tidak semenarik novel Midnight Restaurant gitu maksudnya ya. Entah kenapa nih kesan misterinya itu kerasa dipaksakan dan begitu rumit yang berujung ke misteri lainnya. Jadi dipaksakan untuk rumit gitu. Novel ini kan memang ada hubungannya nih dengan misteri di Midnight Restaurant. Kalau kalian inget nih sama cerita sekte yang melakukan ritual tengah malam, nah ada hubungannya nih sama mereka.
Novel ini punya dua latar waktu cerita yang berbeda. Apa tiga ya? Tiga latar waktu kayaknya nih. Satu masa kini, yaitu masanya si Helen ini kan yang lagi dirawat nih. Nah yang kedua ini masa tengah. Masa tengah ini tentang kakak beradik yang dirawat di ruang teratai. Dan terakhir itu masa awal, yaitu saat Elizabeth masih hidup dan rumah sakit ini belum ada. Saat Elizabeth masih hidup dan rumah sakit ini belum ada. Ya kalian emang gak salah denger, Elizabeth itu adalah nama orang yang dijadikan nama rumah sakit gitu. Nah penggabungan ketiga masa ini memang menarik karena misterinya semakin kompleks ya kan. Tapi entah kenapa aku merasa seakan hal itu terlalu dipaksakan. Menurutku tuh ada detail yang kurang gitu saat kembali ke masa awal. Atau mungkin memang novel ini dibuat sebagai penengah untuk novel selanjutnya. Kan ada kan ya yang kayak gitu kan, kalau misalkan penulis menulis series novel tuh ada novel yang jadi penengah gitu, yang bikin kayaknya yang ini nyambung tapi kayaknya kurang juga nih. Oh berarti mungkin aku harus baca nih lanjutannya. Ada yang kayak gitu. Nah mungkin untuk novel ini setipe nih sama novel yang seperti itu. Nah kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena misteri tentang si sekte ini, kan di restoran ada sekte nih. Ternyata di hospital juga disebutkan juga nih si sekte ini. Bahkan anggota sektenya itu seorang dokter. Nah ya, jadi memang si misteri sekte ini tuh belum selesai gitu. Nah tapi aku nggak tahu ya misalnya novel Tapi aku nggak tahu ya novel lanjutannya itu tuh ada atau enggak gitu, atau emang udah ada atau belum, aku juga nggak tahu. Nah memang di Karya Karsa aku sempet ngepoin tuh karya karsanya Kak Ahmad Daniel. Dia menulis novel Midnight series juga berjudul Midnight Theater. Tapi karena aku belum baca, jadi aku nggak tahu nih apakah ada hubungannya sama si sekte ini atau enggak gitu. Tapi meskipun begitu, ketegangan dan misterinya itu tetap bisa dirasakan. Apalagi ini berhubungan dengan dunia medis ya. Ada banyak plot twist menarik yang terungkap di sepanjang cerita. Karena pada dasarnya kan rumah sakit kan memang jadi tempat terhoror di mana ya rumah sakit selalu dekat dengan yang namanya rasa sakit dan kematian. Oke, terakhir nih. Meski penilaian aku kurang memuaskan, tapi bukan berarti buku ini tidak menarik untuk dibaca. Buktinya ya aku malah nunggu buku selanjutnya kan. Berarti memang buku ini tuh menarik untuk diikuti. Setelah Midnight Restaurant, kita lanjut ke Midnight Hospital, ya mungkin ke Midnight Theater tadi yang ada di Karya Karsa. Jujur ya, aku juga sebenarnya ngerasa penasaran sih sama si sekte ini dan nyari jawabannya. Ya mungkin next lah ya, next. Kalau misalkan buku fisiknya udah habis, ini soalnya bukunya banyak banget. Belum pada habis karena tahun lalu itu sampai pertengahan tahun ini itu aku beli buku terus. Sebenarnya tahun lalu sih yang parah sih, tahun lalu itu parah banget beli buku terus. Jadi numpuk beli buku terus tapi minat bacanya turun. Oke, kita balik lagi ke si novel Midnight Hospital ini. Nah, ngomong-ngomong soal si sekte yang di Midnight Hospital ini nih, aku mau ngasih clue sedikit. Jadi si sekte ini tuh kayak sudah menyebar gitu. Jadi dia tuh perkumpulan sekte lama. Ya bayangin aja lah ya, Elizabeth itu digambarkan hidupnya bener-bener di masa lalu gitu. Masa lalu yang mungkin aku juga agak-agak lupa setting ceritanya. Tapi ini kemungkinan si Elizabeth ini hidup di zaman kolonial. Kemungkinan ya, karena aku agak lupa nih, sorry banget nih. Kalau misalkan teman-teman ada yang udah baca terus inget banget soal si Elizabeth ini, tolong tulis di kolom komentar ya. Nah, jadi ini anggota sektenya itu kayak udah menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Ke yang di restoran itu ya kan, pegawai restoran itu sampai ke anak cucunya, terus yang di rumah sakit itu juga dokternya, perawatnya itu ada hubungannya.
Sampai ke si perawat ini tuh punya anak, dan anaknya ini tuh jadi perawat juga, jadi petugas medis juga. Itu juga tuh masih ada hubungannya gitu. Jadi ya bisa dibilang serem sih. Makanya itu kan yang ada Midnight Theater itu kan. Kebayang gak sih Midnight Theater dimana pasti hubungannya dengan dunia entertain. Terus yang tadi kan di restoran udah ya kan, restoran, hospital nih, terus teater di bagian entertain. Kebayang gak sih seremnya? Ya kan? Nah, jadi itulah review novel Midnight Hospital, sebuah novel bergenre horror thriller dari Ahmad Daniel. Terima kasih sudah menyimak review ini dan sampai jumpa di review selanjutnya. Bye-bye. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe-nya ya. See you!